People pleaser itu kelihatannya baik-baik aja, tapi capeknya tuh nggak kelihatan. Pernah nggak kamu ngerasa gini? Kamu selalu ada buat orang lain, selalu berusaha buat nggak nyusahin orang. Atau mungkin kamu berusaha buat nggak bikin orang itu tuh kecewa. Dari luar, kamu kelihatannya baik, enak, sabar, diajak ngobrol juga pengertian. Tapi yang orang lain nggak bisa lihat di kamu, setiap kali kamu pulang dengan keadaan kepala tuh kayak berat banget. Capek, tapi kamu tuh nggak tahu capeknya tuh kenapa. Dan yang lebih beratnya lagi, kadang kamu tuh mikir, mungkin aku aja kali yang lebay. Orang lain aja tuh bisa santai, kenapa aku capek? Kalau kamu ngerasa kayak gini nih, bisa jadi kamu itu people pleaser. Dan itu bukan salah kamu. Hai, aku Linda Herlina. Di channel ini aku mau nemenin kamu yang lagi capek banget secara mental, dan yang lagi overthinking banget, dan yang lagi berusaha buat nyembuhin luka lama kamu secara pelan-pelan. Makanya jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya biar kita bisa jadi versi yang lebih baik daripada sebelumnya. People pleaser itu bukan orang baik. Dia itu orang yang takut. Takut apa? Takut bikin orang kecewa, takut dibilang egois, takut ditinggal. People pleaser itu bukan karena dia itu terlalu baik ya. Tapi people pleaser itu karena keseringan belajar kalau cinta itu harus diperjuangkan dengan cara mengalah. Kamu terbiasa bilang iya, padahal kamu tuh pengen nolak. Ketawa nih, tapi padahal tuh pikiran kamu lagi capek banget. Mikir panjang banget sebelum kamu tuh berbicara jujur tentang perasaan kamu. Dan lama-kelamaan nih, kamu lupa rasanya jadi diri sendiri tanpa harus ngelihat reaksi orang lain. People pleaser itu dibentuk bukan karena dari bawaan lahir ya. Biasanya itu tuh tumbuh karena kamu tuh dibentuk dengan lingkungan yang mengharuskan kamu harus aman. Mungkin kamu dulu itu dipuji kalau kamu nurut, dimarahin kalau kamu tuh ngelawan, disayang kalau kamu tuh gak merepotkan. Dan secara gak langsung otak kamu tuh belajar satu hal. Kalau orang lain itu aman, otomatis aku tuh bakalan aman. Masalahnya, pola-pola seperti ini tuh kebawa sampai kamu dewasa. Padahal situasinya tuh udah berbeda ya. Situasinya tuh udah gak berbahaya kayak dulu. Tapi otak kamu masih menggunakan mode bertahan hidup. Makanya capeknya juga beda. Capeknya ini gak kelihatan. Karena capeknya itu ada di kepala kita, di pikiran kita. People pleaser itu capeknya datang belakangan. Coba kalau kamu mikir deh, setelah kamu bilang iya, kamu ada nggak rasa penyesalan karena kamu udah bilang iya? Kamu mikir panjang banget sebelum kamu tuh jujur sama perasaan kamu. Kamu takut banget nih dibilang egois. Kamu lebih ngerti perasaan orang lain dibandingkan perasaan kamu sendiri. Kamu sering banget nih minta maaf, padahal nggak ada yang salah juga sama kamu. Dan yang lebih parahnya lagi nih, kamu sering banget kecewa, tapi kamu gak berani buat ngomong. Bukan karena kamu tuh gak mau jujur, tapi karena kamu tuh takut kehilangan. People pleaser itu gak cuma capek, tapi lama-lama tuh pelan-pelan kamu bakalan hilang. Kehilangan batas, kehilangan suara kamu, perasaan kamu, kehilangan diri kamu sendiri. Dan kamu jadi bingung nih, sebenarnya aku tuh maunya apa sih? Karena kamu tuh terlalu lama buat hidup nyenengin orang lain. Dan yang paling sedihnya nih, orang yang kamu perjuangkan, yang kamu senengin itu, dia tuh gak sadar kalau kamu tuh lagi capek banget. Berhenti jadi people pleaser, itu tuh bukan orang yang jahat. Dimulai dari yang pelan-pelan aja. Kamu boleh mengecewakan orang lain tanpa kamu harus membenci diri kamu sendiri. Nolak itu bukan dosa, milih diri sendiri itu bukan egois. Mulai dari biasakan jujur di skala kecil, nggak perlu yang langsung perubahan yang begitu besar, nggak ya. Mulai dari kayak, misalkan kamu tuh kalau lagi capek, ya akuin aja kamu tuh lagi capek. Atau nggak, kamu lagi butuh waktu buat diri kamu sendiri. Ingat ini baik-baik ya,
Reaksi orang lain itu bukan tanggung jawab kamu sepenuhnya. Kamu bertanggung jawab atas kejujuran kamu, atas semua perasaan kamu sendiri, bukan atas perasaan semua orang. Kalau kamu lagi capek buat jadi orang baik, itu bukan berarti kamu itu buruk. Itu berarti kamu juga manusia yang udah lama banget mengabaikan perasaan kamu sendiri. Nggak perlu kamu itu berubah total, cukup kamu sadari dulu seperti ini, kalau kamu juga penting. Kalau kamu ngerasa obrolan ini tuh penting, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya biar kamu juga nggak ngerasa sendirian. Dan kamu boleh tulis di kolom komentar bagian mana yang dari people pleaser kamu tuh yang bikin kamu jadi capek. Kita ngobrol bareng di sana, pelan-pelan juga nggak apa-apa. Makasih banyak udah nontonin video aku sampai akhir. See you the next video.